Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Top 5 Infonesia. Channel yang membahas semua info menarik dari seluruh dunia. Sebagai negara yang besar, Indonesia memiliki perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang-bidang tertentu dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat. Baik badan usaha milik negara, BUMN, maupun badan usaha milik swasta, BUMS, memiliki kinerja yang baik demi menarik minat para konsumen. Perusahaan dengan kinerja yang baik tentu akan memiliki nilai penjualan dan jumlah laba bersih yang besar. Laba yang didapatkan dari perusahaan dengan kinerja baik tidak lagi jutaan bahkan hingga mencapai triliunan rupiah. Selain dari kinerja yang baik, penghasilan yang tinggi juga diperoleh perusahaan di Indonesia yang besar dengan produk yang sudah tak asing di telinga masyarakat. Lalu perusahaan apa saja yang termasuk dalam perusahaan terbesar di Indonesia? Berikut ini adalah daftar 5 perusahaan terbesar di Indonesia beserta jumlah pendapatannya. Tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Sebelum kita mulai, terima kasih untuk support channel ini dengan like dan subscribe. Dukungan kalian yang akan membuat Top 5 Infonesia lebih semangat lagi membuat konten yang bermanfaat ke depannya. Nomor 5 adalah PT Bank Negara Indonesia Tbk. Bank Negara Indonesia atau BNI adalah perusahaan BUMN asal Indonesia yang memiliki banyak cabang di luar negeri, yaitu Korea Selatan, Singapura, Cina, Hong Kong, Jepang, Inggris, London, dan Amerika Serikat. Selain memiliki cabang di luar negeri, BNI juga memiliki anak perusahaan. Tak hanya satu, tetapi 11 anak perusahaan. Bank Negara Indonesia didirikan pada 5 Juli 1946. Sejak didirikan, BNI menjadi bank sirkulasi atau bank sentral dengan tanggung jawab untuk menerbitkan serta mengelola mata uang Republik Indonesia, yaitu rupiah. Sebelum rupiah, BNI sebelumnya telah mengedarkan alat pembayaran resmi pertama untuk Indonesia berupa uang Republik Indonesia, atau disebut pula sebagai ORI. Pendiri serta Direktur Utama BNI adalah Raden Mas Margono Joyo Hadikusumo. Pada tahun 1955, BNI memiliki peran sebagai bank pembangunan lalu mendapat hak untuk menjadi bank devisa. Kemudian, BNI pun memiliki status menjadi bank umum. Sejalan dengan penambahan modal di tahun yang sama, dan mendapatkan penetapan secara yuridis melalui Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1955. Dengan tren perusahaan yang terus berkembang tersebut, BNI mampu melakukan penyaluran kredit sebesar 512,51 triliun rupiah. Dengan laba bersih mencapai 15 triliun rupiah per tahun 2018. Lalu pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 15,4 triliun rupiah. 4. PT Bank Sentral Asia Tbk. Bank Sentral Asia atau biasa disebut sebagai BCA, merupakan perusahaan BUMS atau badan usaha milik swasta yang menempati peringkat keempat sebagai perusahaan terbesar di Indonesia. Selain menempati peringkat keempat sebagai perusahaan terbesar di Indonesia, BCA juga berhasil menempati peringkat pertama sebagai bank swasta terbesar di Indonesia. BCA didirikan pada 21 Februari 1957 sebelum berganti nama menjadi Bank Sentral Asia. BCA sebelumnya memiliki nama NV serta menjadi bagian dari Salim Group. Namun kini BCA dimiliki oleh produsen rokok terbesar di Indonesia yaitu Jarum Group. BCA didirikan oleh Sudono Salim, kemudian mengalami merger pada tahun 1977 dengan Bank Bomari milik Yayasan Kesejahteraan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Hasil dari merger kedua bank tersebut kemudian membuat BCA menjadi bank devisa. BCA dinilai sebagai bank yang menyediakan berbagai produk di bidang keuangan dengan beragam inovasi. Oleh karena itu, BCA berhasil memperoleh nasabah loyal selama bertahun-tahun. Karena reputasinya tersebut pula, BCA menjadi salah satu bank incaran bagi para pencari kerja yang diminati sepanjang tahunnya. Dengan penyaluran kredit, BCA berhasil memperoleh 679,8 triliun rupiah. Dengan laba bersih mencapai 25,9 triliun rupiah per tahun 2018. Kemudian mengalami peningkatan laba bersih per tahun 2019 menjadi 28,6 triliun rupiah. 3. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Setelah Bank BNI, Bank Rakyat Indonesia atau BRI meraih posisi ketiga sebagai perusahaan terbesar di Indonesia. BRI juga merupakan perusahaan nasional atau BUMN.
Bank BRI merupakan bank tertua yang ada di Indonesia dan telah berdiri sejak tahun 1896. BRI mengkhususkan banknya dalam pembiayaan dengan skala kecil, serta mikrofinansial, melalui pinjaman kepada kurang lebihnya 30 juta klien retail yang dimiliki oleh BRI. Seperti halnya Bank Mandiri, BRI pun memiliki anak perusahaan yang ia bawahi. Anak perusahaan dari BRI sendiri adalah BRI Remittance, Bank Jasa Arta, Bank BRI Agroniaga, BRI Multifinance Indonesia, Bank BRI Syariah, dan Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia. BRI memiliki nilai penjualan berupa penyaluran kredit BRI yang mencapai 808,9 triliun rupiah. Dengan laba bersih yang berhasil diraih sebanyak 32,4 triliun rupiah per tahun 2018. Kemudian mengalami kenaikan laba bersih per tahun 2019 menjadi 34,4 triliun rupiah. Di posisi kedua adalah PT Bank Mandiri Tbk. Bank Mandiri merupakan perusahaan BUMN yang meraih reputasi sebagai bank terbaik di Indonesia. Selain itu, apabila dilihat melalui aset, pinjaman maupun deposit yang dimiliki Bank Mandiri merupakan salah satu bank terbesar yang ada di Indonesia. Bank Mandiri berdiri pada 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan dan dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Sebelumnya Bank Mandiri tidak memiliki anak perusahaan lain. Namun pada 31 Juli 1999 pemerintah kemudian menggabungkan 4 bank lainnya, yaitu Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, serta Bank Pembangunan Indonesia. Setelah melakukan merger dengan keempat bank tersebut, Bank Mandiri kemudian memulai proses konsolidasi dengan mengurangi cabang bank serta pegawainya. Kemudian diikuti pula dengan meluncurkan single brand melalui iklan serta promosi. Pencapaian penting yang berhasil diraih oleh Bank Mandiri adalah berhasil mengganti dengan menyeluruh platformnya menjadi platform teknologi. Nasabah dari Bank Mandiri yang berada di berbagai segmen perekonomian dinilai menjadi penggerak utama dalam perekonomian di Indonesia. Menurut sektor usahanya sendiri, nasabah dari Bank Mandiri bergerak di berbagai bidang usaha. Sebagai bank terbesar di Indonesia, penyaluran kredit Bank Mandiri dapat mencapai 821,1 triliun rupiah. Dengan laba bersih mencapai 25 triliun rupiah per 2018 dan mengalami peningkatan laba per 2019 menjadi 27,5 triliun rupiah. 1. PT Pertamina. Pada peringkat pertama, perusahaan terbesar di Indonesia diraih oleh Pertamina. PT Pertamina merupakan perusahaan BUMN yang telah berdiri sejak tahun 1957. Pertamina bergerak pada bidang eksplorasi, transmisi, serta produksi minyak dan gas. PT Pertamina memiliki misi dan visi yang dipanggul oleh perusahaan. Visi dari perusahaan ini adalah menjadi perusahaan energi nasional yang meraih kelas dunia. Sedangkan misi yang dibawa adalah untuk menjalankan usaha gas, minyak, maupun energi baru serta terbarukan secara terintegrasi, sesuai dengan prinsip komersial yang dibawa dengan kuat. Kini PT Pertamina dipimpin oleh komisaris utama yaitu Basuki Cahayapurnama, bersama Wakil Komisaris Pahala Nugraha Mansur, beserta jajaran komisaris lainnya. Sebagai perusahaan BUMN yang memiliki misi dan visi untuk menjalankan usaha pada bidang eksplorasi, produksi, serta transmisi minyak dan gas. Pertamina sebagai holding company di sektor energi membawahi 5 subholding lainnya. Di antaranya adalah Upstream Subholding, secara operasional dijalankan oleh PT Pertamina Hulu Energi. Kemudian Gas Subholding yang dijalankan oleh PT Perusahaan Gas Negara. Refinery dan Petrochemical Subholding dijalankan oleh PT Kilang Pertamina Internasional. Power dan NRS Subholding dijalankan oleh PT Pertamina Power Indonesia. Dan Commercial and Trading Subholding yang dijalankan oleh PT Pertamina Patraniaga. Sebagai perusahaan BUMN terbesar, PT Pertamina mampu meraih penjualan mencapai 826,3 triliun rupiah. Dengan laba mencapai 35,9 triliun rupiah pada tahun 2018. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Jika kamu suka dengan video ini, admin minta tolong untuk bantu like-nya ya teman-teman. Dan jangan lupa komen di bawah. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info menarik lainnya yang Infonesia bagikan setiap minggunya.